Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pemirsa Parenting Sunnah TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga Allah SWT masih mudahkan bagi kita dalam rangka mempelajari dan mengkaji, menuntut ilmu. Mudahkan bagi kita kesempatan, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tak kalah pentingnya. Semua ini adalah wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita senantiasa puji hanya Allah SWT, memuja dan muji atas karunia-Nya, karena Dialah yang patut dan layak untuk dipuja dan dipuji dan disanjung. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada tema kali ini kita akan bahas tentang sifat atau karakter dari pendidik yang sukses. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl karya Muhammad Suwaid yang sudah diterjemahkan dalam judul Mendidik Anak Bersama Nabi SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dalam beberapa poin yang disebutkan oleh penulis ya, dari sifat murabbi an-najih, sifat pendidik yang sukses ya, kata beliau, hunaka sifatun asasiyah. Di sana ada sifat yang mendasar. Kullama iqtaraba minhal murabbi kanat lahu aunan fil amaliyati tarbawiyah. Setiap kali seorang pendidik berusaha untuk mendekati, berusaha menghiasi diri dengan sifat-sifat seperti ini, ya, maka itu akan menjadi penolong baginya, membantunya di dalam amaliyah tarbawiyah, dalam mendidik ya, sebagai seorang pendidik. Wal kamal basyari huwa lirusul alaihim salatu wassalam. Tentu ma'asyiral muslimin kita tahu sifat kesempurnaan sebagai manusia tentu hanya milik para utusan-utusan Allah, para anbiya dan mursalin ya, alaihim salatu wassalam. Akan tetapi tentunya walakin al-insan yas'a bi kulli juhdi. Tapi manusia biasa bisa berusaha ya dengan kesungguh-sungguh, berusaha dengan kerja kerasnya ya. Iktisab, ini yang disebut dengan akhlak iktisabi, karena di sana ada akhlak ghorizi, akhlak yang alami, bagian dari bawaannya. Dan di sana ada akhlak iktisabi, yang itu harus diupayakan, diusahakan dan diusahakan, sehingga seorang, apalagi pendidik, harus berusaha keras, ya, mencontoh baginda Rasul SAW dalam mendidik. Dia harus berusaha menjadikan Rasul SAW sebagai teladan baginya dalam pendidikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang amat baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian orang-orang yang beriman ya, laqad kana lakum, yani lakum, bagi kalian orang-orang yang beriman ya, terdapat suri tauladan yang amat baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumil akhir. Bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan ya, sebaik-baik pendidik yang sukses. Bagaimana Nabi mengatakan, "Bu'istu mu'alliman," aku diutus menjadi pendidik. Ya, dalam sabdanya juga beliau mengatakan, "Bu'istu li utammima makarimal akhlaq," aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'istu li utammima salihal akhlaq, aku diutus untuk ya mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia.
Hakada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pendidik yang sukses adalah yang berusaha keras untuk meneladani bagaimana sang pendidik yang terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah telah memujinya dan mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Tidak ada akhlak yang paling tinggi, paling mulia kecuali akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, manusia yang tentunya ya pemimpin manusia, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara keumuman juga bahwa sifat kesempurnaan juga dimiliki oleh para rasul yang lainnya. Maka seorang yang ingin mendidik dirinya atau menjadi pendidik yang baik, yang sukses, menjadi pendidik yang teladan, ya, yang bisa diteladani, maka dia harus meneladani para anbiya dan rasul, para anbiya dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus berusaha yas'a bi kulli juhdihi. Berusaha keras dengan segala kemampuannya, wa bi qadril mustata' dengan kemampuannya, ya. Yuqaribu fiha nafsahu bi nafsihi wa dzalika litawassul ila al-akhlaqil thayyibah. Dia berusaha keras ya memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya untuk mencapai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, wasifatil hamidah, dan sifat-sifat yang terpuji, ya. Wa khasatan annahu fi markazil qudwah tarbawiyah, apalagi dia secara khusus di tempat di mana pendidikan yang dia harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, teladan bagi orang-orang yang diajarnya, yang dididiknya, ya. Fayandur ilaihil jil jadid ala annahu murabbihi wa muwajjihi. Maka para generasi orang-orang yang dididiknya, anak-anak yang dididiknya akan melihatnya dia adalah sebagai pendidik, pembina, pentarbiyah, pengajar, ya, yang mengajarkan kepadanya segala kebaikan, maka dia harus menjadi teladan bagi mereka. Maka inilah beberapa sifat yang harus diupayakan, maka inilah beberapa sifat yang harus diusahakan. Yang ini adalah sifat sebenarnya sifat ya yang dimiliki oleh para anbiya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang pertama bagi orang yang terjun sebagai dalam dunia pendidikan atau sebagai orang tua yang ingin mendidik, maka sifat yang paling mulia yang pertama adalah sifatul hilm wal anah. Itu sifat hilm, ya. Bisa dikatakan ada yang mengatakan hilm itu artinya pemaaf, ada yang hilm itu artinya penyabar. Hilm, ya, ada juga yang mengatakan hilm artinya lemah lembut, ya. Atau juga ada yang mengatakan santun, penyantun. Wal ana yakni tidak tergesa-gesa atau sangat hati-hati, ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, sifat ini adalah sifat yang sangat mulia, ya. Memaafkan orang lain, memaafkan orang-orang yang mungkin bisa jadi membuatnya murka. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yakni berbuat amal dengan kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Pendidik harus demikian. Anak-anaknya yang masih kecil, anaknya yang dididiknya atau anak muridnya yang dididiknya, itu terkadang jelas melakukan kesalahan, kekeliruan, maka dia harus mudah memaafkan. Tidak boleh menahan amarahnya. Maksudnya tidak boleh disembunyikan amarahnya, dikumpulkan, dibenamkan dalam hatinya, dikumpulkan terus, ditumbuk-tumbuk, akhirnya malah bisa meledak kemarahannya. Dia harus mudah memaafkan. Inilah maaf karena kebodohannya, mungkin karena tidak tahu, belum tahu, maka dia harus mudah, seolah-olah meminjingkan mata sejenak. Demikian seorang suami juga kadang kepada anak-anaknya begitu. Seorang suami kepada istrinya, ya, seorang ayah kepada anak-anaknya, maaf. Seorang ayah demikian kadang kepada anak-anaknya demikian. Dia harus mudah memaafkan. Ya, tidak boleh terus-menerus dongkolnya, ya, baik dimuntahkan atau mungkin justru dikumpulkan dalam hatinya. Ya, dia harus mudah memaafkan. Dia harus memaafkan, menyantun, ya, menyayangi anak-anaknya. Karena inilah karakter yang sukses, karakter pendidik yang sukses. Ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak akan jatuh terus-menerus pada kesalahan dan kesalahan. Baru saja diingatkan, salah lagi.
baru saja diingatkan salah lagi, demikian terus. Dia harus memaafkan, lalu mengajarkannya, membiasakannya kebaikan, memaafkannya kembali, lakukan kesalahan lagi, memaafkannya kembali, membiasakannya terus kebaikan, terus mentalkinkannya kembali hal-hal kebenaran, perkataan-perkataan yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, terus begitu tanpa lelah, ya. Pendidik, ya, sebagai murabbi yang najih, ya, pendidik yang sukses. Dia tidak boleh sampai akhirnya mengumpat kata-kata, mendoakan keburukan, ya, memakinya dengan celaan yang tidak sewajarnya. Maka ini terkadang akhirnya jatuh pada menghinakan, merendahkan anak didiknya, atau merendahkan dan menghinakan anak-anaknya sendiri. Padahal hal seperti ini dilarang karena kehormatan seorang muslim itu suatu yang mahal harganya. Ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan termasuk kehormatan kalian haram atas diri kalian. Muslim atas muslim lainnya haram dalam hal bab seperti ini. Darah, harta, dan kehormatan. Ya. Menghina anak-anak menjatuhkan mental mereka, merusak kepercayaan diri mereka, merusak rasa percaya dirinya mereka. Ini semua adalah justru menjadikan anak nantinya anak yang minder, anak yang tidak semangat dalam bekerjanya, anak yang tidak semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya, anak yang tidak semangat dalam sekolahnya, anak yang tidak semangat dengan bergaul dengan teman-temannya. Karena apa? Karena sudah minder dulu, sudah takut nanti khawatir justru kena bentak, kena marah, ya. Khawatir kalau justru dengan melakukan seperti ini salah dan itu salah. Maka inilah ma'asyiral muslimin, ya. Pentingnya bagi kita untuk mengajarkan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan khudhil afwa. Ya, khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin, ya. Peganglah sikap memaafkan atau maafkanlah, ya. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi berpaling, qalu salama, ya. Wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Kata-kata yang indah saja, kata-kata yang baik yang mendidik mereka, ya. Naam. Allah juga mengatakan fasfahil safhal jamil, dan maafkanlah mereka yang memaafkan yang baik, dan maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik, ya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dicontohkan oleh yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait bab seperti ini. Kemudian penulis mengatakan akhrajal Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ash'aj Abdul Qais. Rasul mengatakan kepada Ash'aj Abdul Qais, beliau mengatakan inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Ya, wahai Ash'aj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter, ya, ada dua sifat yang Allah mencintai. Dua sifat itu, al-hilmu wal anah, yaitu sifat pemaaf atau hilm, tadi bisa diartikan penyantun, wal anah, dan kehati-hatian. Pemaaf dan tenang atau kehati-hatian, ya, merupakan sifat paling mulia yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang sukses, ya. Karena sifat ini merupakan kebaikan di atas kebaikan, khairan ala khairin. Dan kedua sifat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Sebab itu seorang pendidik harus menjadi pemaaf dan murah hati terhadap apapun yang dilakukan oleh seorang anak. Jadilah dia pemaaf dan jangan memberi sanksi kepada anak dalam keadaan marah. Jadilah dia pemaaf dan jangan memberikan sanksi kepada anak dalam kondisi marah. Bergaulilah mereka dengan penuh kasih sayang. Terimalah apa adanya dan tidak menuntut idealisme, ya. Karena hal ini akan menjadikan justru, ya, kita akhirnya terjatuh pada hal yang keliru. Karena kita adalah pendidik, bukan menciptakan robot yang serta-merta langsung akan jadi baik, yang serta-merta akan menjadi langsung anak yang sukses, anak yang teladan, anak yang ahli ibadah,
ta'ah ataupun unggul dalam pendidikan umumnya, tetapi kita hanya berusaha membantunya, mendidiknya dengan upaya yang kita sanggup, dengan kekuatan yang kita mampu, bukan serta-merta menciptakannya, merubahnya sekaligus, bagikan membalikan telapak tangan, kan tidak, ma'asyiral muslimin. Maka itulah butuh sikap hilm, ya, dan juga anah, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Karena man istajala shay'an qabla awani uqiba bi hirmani. Barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu, maka dia akan dihukum mendapatkan sesuatu tersebut. Dia harus hati-hati dalam melangkah. Dia tidak boleh bersegera ingin mendapatkan hasil. Anaknya akan langsung sukses, anaknya akan menjadi begini dan begini. Tidak mungkin. Tapi semuanya butuh proses. Banyak, ya. Mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang sudah mengarah seperti ini. Seolah-olah, ya, kalau anaknya tidak berubah dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, langsung kemudian dengan serta-merta, dengan cepatnya, dibuangnya, diusirnya, dikeluarkannya. Ya. Tetapi, seolah-olah yang seperti ini tidak mungkin dirubah. Nah, kalau dalam arti kita ingin mengeluarkan, dalam arti kami lebih baik memilih tidak mendidik dia, kami ingin mendidik yang lain saja. Mungkin sama, ya, maksudnya, tetapi tidak dalam arti seperti yang pertama, langsung kemudian serta-merta membuangnya, serta-merta mengeluarkannya. Tapi karena mungkin ketidaksanggupan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kisah yang latifah yang muallif Syekh Muhammad Suwaid itu menukil sebenarnya dari Syekh, ya, Nasi Ulwan, ya. Sama dalam bukunya Pendidikan Islam, ya. Hadir kisah latifah, ada kisah menarik di sini. Tubayyinu ahamiyatal hilm wal ana fi bina'i akhlaqil jailil jadid. Yaitu menerangkan tentang betapa pentingnya hilm dan ana, kehati-hatian, dalam membina akhlak generasi yang baru, generasi yang mendidik, yang dididik. Qala Abdullah bin Tahir berkata, kuntu indal Ma'mun yauman, suatu hari aku di sisi Ma'mun, fanadal khadim, lalu Ma'mun memanggil pembantunya, ya, pembantu di istana. Ma'mun kita tahu adalah khalifah kaum muslimin, ya, khalifatu atau amirul mukminin, dari pemimpin kaum mukminin. Beliau pernah memimpin, ya, khalifah Al-Ma'mun ini yang terkenal dengan kecerdasannya. Hanya saja beliau terjatuh dalam kekeliruan akidah yang fatal, yaitu menganggap Al-Quran ini makhluk, ya, yang sampai menghukum para ulama pada waktu itu. Di antara Imam Ahmad, ya, sampai dicambuk berkali-kali. Andaikan cambukan itu dicambukkan pada manusia biasa, orang biasa ini akan pingsan, kata sebagian para ulama. Keras. Beliau orang yang sangat piawai, jenius, Al-Ma'mun ini. Ahli dalam segala ilmu, dalam bidang ilmu, ya. Sampai pun ilmu ini dia, karena mungkin selalu terbuka dalam semua ilmu dipelajarinya, sampai ilmu filsafat pun kemudian dibacanya, ditelannya, sehingga itulah yang merubah Ma'mun yang tadinya sosok yang senang dengan ilmu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah kepada filsafat. Setelah itu barulah rusak akidahnya, ya. Ini betapa bahayanya sembarang membaca kitab atau buku, mempelajari sesuatu yang tidak tepat baginya. Nah, kembali Al-Ma'mun ini suatu hari kemudian memanggil pembantunya, ya gulam, wahai gulam. Walam yujibhu ahadun, akan tapi tidak seorang pun menyambut atau menjawab panggilan Al-Ma'mun ini. Summa nada sanian wa soha, kemudian memanggil kedua kalinya dan bahkan berteriak, ya gulam, ya. Fadakhala gulamun Turki, maka datanglah masuk ke ruangan Ma'mun, ya, seorang pembantu dari bangsa Turki. Wa huwa yaqul amma yanbaghi li gulam an ya'kul wa yashrab, apakah tidak ada istilahnya kesempatan bagi seorang pembantu untuk makan dan minum? Apakah enggak ada waktu seolah-olah bagi seorang pembantu untuk makan dan minum? Kulama kharajna min indika tasihu ya gulam, ya gulam. Karena setiap kali kami keluar dari sisimu, kau panggil wahai gulam, wahai gulam.
Seolah-olah tidak ada waktu untuk kami makan, untuk kami minum, untuk kami istirahat sejenak. Bahasanya begitu ya. Fanakasal Ma'mun ra'sahu tawil, maka Ma'mun pun mengusap-usap kepalanya lama. Ya mungkin kayak pening begitu ya. Dengan sikap pembantunya yang membantahnya, berani melawannya. Tapi tidak marah Ma'mun di sini. Ya. Maka kata Abdullah bin Thawir, "Fama syakaktu fi an ya'murani bidorbi unuqih." Maka aku tidak ragu, pasti dia akan memerintahkanku untuk memenggalnya. Ya. Summa nadhara ilayya, tapi ternyata dia melihat kepadaku, faqal, "Ya Abdullah, wa Abdullah bin Thahir, ya, inna rajul idza hasana akhlaqahu." Sesungguhnya seseorang apabila berusaha memperbaiki akhlak dirinya, akhlaknya, ya, saat akhlaqu khadamihi, ya, maka akan nampak akhlak-akhlak yang buruk justru dari pembantunya. Yani diuji maksudnya. Dia lagi berusaha belajar memperbaiki akhlaknya, justru akhlak-akhlak pembantunya malah rusak, nggak sopan, nggak baik kepadanya. Inilah ujian baginya. Maka ketika dia sabar, memaafkan, santun tadi, ya, al-hilmnya bermain, ya, diperankan, maka inilah dia selamat. Ya. Linuhassin akhlaqa khadimana, ya. Maka ketika seorang memperbaiki akhlaknya, lalu justru pembantunya akhlak yang buruk, tampil dari akhlak buruk, ini semua adalah dia harus berusaha tetap ada akhlak yang mulia untuk memperbaiki akhlak mereka. Karena dengan dia dia tegar dengan akhlak yang mulia ini, hilm dengan akhlak yang mulia ini, maka akan menjadi teladan bagi membantu-pembantunya. Maka begitulah pendidik setidaknya. Kalau dia ingin ditiru, diteladani, menjadi pendidik yang baik, ya, menjadi pendidik yang sukses, maka dia harus mencontohkan akhlak yang mulia ini. Mungkin sekalipun anak-anak yang beling misalnya di kelas itu tidak sopan, ya, memunculkan bahkan memancing emosi. Demikian pula di rumah kita, ya, sebagai ayah, sebagai ibu, benar-benar bikin sebel ini anak. Sudah di luar batas istilahnya kesabaran kita. Sebenarnya sabar tetap tidak ada batasnya, ya. Tapi seolah-olah tidak ada melampaui batas kesabaran kita, maka bismillah. Kita pun harus hilm di sini. Sabar dan memaafkan dia. Santun kepadanya sekalipun dia kasar kepada kita. Ujian bagi orang-orang yang tawadhu. Ujian bagi orang-orang yang menerapkan dan mempraktekkan akhlak yang mulia pada dirinya. Agar menjadi pendidik yang sukses. Agar nantinya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang sopan, beradab, berakhlak mulia, ya, tawadhu, tetap rendah diri atau rendah hati, yang tetap rendah hati, ya. Kemudian tidak sombong, tidak angkuh, berkawan baik, berakhlak baik pada teman-temannya, ya. Maka ini semua perlu contoh dari pendidiknya, baik ayah bunda ataupun pendidik yang ada di sekolahannya. Mendidik adalah amalan super, amalan yang mulia, yang tidak ringan. Dia harus, ya, menjadi teladan. Jangan sampai, ya, memerintahkan A, dia beramal Z. Arun alaika idza fa'alta azim. Aib, cacat bagimu, menjadi tercela, ya. Kalau engkau melakukannya, maka itu menjadi aib besar. Aib besar kalau engkau menyuruh demikian tapi justru engkau melakukan yang sebaliknya. Kabura maqtan indallah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau perbuat. Ya. Engkau menunjukkan ke arah A, sedangkan engkau justru berbuat Z. Engkau menunjukkan ke arah B, sedangkan engkau menuju pada ya, dan seterusnya. Maka ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beratnya menjadi pendidik, ya. Dan setiap kita orang tua pastinya adalah pendidik. Mau tidak mau, baik baru taunya setelah menikah, ya, atau bahkan setelah lama dari setelah pernikahannya, dia tetap wajib untuk belajar tentang pendidikan agar dia tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, membantu para guru di sekolahan,
Atau ini kebalik ya, seharusnya guru yang di sekolahan, para pendidik yang ada di sekolahan itu membantu orang tua. Karena pendidik utama adalah orang tuanya. Pendidik pertama bahkan adalah ibundanya. Dia adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya di rumahnya. Madrasah al-ula, madrasah, sekolah pertama di rumahnya adalah pendidikan dari ibunya. Ibu yang baik, yang dipilih dari keluarga yang baik, punya akhlak dan sifat yang baik, agama yang baik, maka akan menjadi pendidik yang baik. Setelah dia menjadi pendidik yang baik, akan muncullah generasi-generasi yang baik, insya Allah. Ya, maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, poin pertama dari sifat pendidik yang sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat berikutnya. Demikian al-afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.